Nah, siapa yang menyimpulkan apa ini? Dia kesimpulannya apa dari video tadi? Yang ngadap depan. Tempat di Indonesia kan memiliki tonggak tanah yang subur dan kurangnya pola pikir masyarakatnya kurang dan teknologi. Dan apa Raihan? Dan apa dan teknologinya gimana? Ini masih mengandalkan teknologi tradisional. Nah, betul ya yang apa yang disampaikan Raihan. Ada lagi yang menunjukkan apa tadi kesimpulan videonya? Oke. Ya, Wih. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari video yang Bapak putar? Adit? Angkat tangan. Ada lagi? Angkat tangan. Apa tadi kesimpulannya? Ini dari beberapa temanmu sudah ada yang menyimpulkan. Ada 5. Apalagi? Ada lagi? Iya pakai ini ya. Ada lagi? Oh, kalau tidak ada, ya mungkin dia kesimpulannya seperti ini ya. Yang video tadi, dia membahas tentang kondisi pertanian yang ada di Indonesia. Nah, gimana kondisinya? Seperti yang teman-temanmu bilang tadi. Yang pertama, mindset kita itu masih jauh dari pemikiran. Adalah pertama kok, kotor. Kedua, kalau orang yang bilang itu dia tampak miskin. Karena itu tidak punya penghasilan. Kemudian, apalagi? Kotor, miskin, apalagi? Dia bisa menghasilkan uang berapa banyak. Nah itu maksud dari mindset itu mereka. Bukan mereka, kita termasuk salah satunya. Berpikir bahwa pertanian itu tidak bagus atau padahal pertanian itu salah satu pekerjaan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Seperti yang Rehan bilang, tanahnya subur. Di Indonesia tanahnya subur, cocok untuk bertani. Apa lagi? Nah, dia tanahnya subur, karena subur itulah makanya dia cocok untuk daerah pertanian. Tetapi karena mindset yang pertama tadi, Indonesia masih di ranking 25 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ya, yang kedua apa? Pola pikir kita juga belum sesuai. Kenapa? Wawasannya masih kurang, mereka masih beranggapan pertanian jadi petani ke sawah, kalau enggak mencampur, masih kayak gitu pikirannya kan, belum berpikir untuk masa depan, belum berpikir seperti ini. Nah, sawah ini kan masih mencampur, gimana caranya yang mencampur? Biar nggak ada padi lagi, gimana caranya? Gimana menurut lo? Ada yang tahu apa? Negara maju. Melihat negara maju, bagaimana negara maju bisa kabur? Jadi panduan kita negara maju Pak. Ya itu menurutmu. Menurut Noval? Belajar dari pengalaman. Nah belajar ya betul sekali belajar dari pengalaman. Karena apa-apa saja itu belajar dari pengalaman. Kalau tidak jatuh jangan langsung menyerah. Nah kita bangkit lah. Jadikan itu sebuah pelajaran yang sangat berarti. Gitu ya. Contohnya kita bertani ataupun bersawah, nah hasilnya sedikit. Janganlah kamu menyerah. Gimana caranya memperbaikinya? Contohnya kita tambah pupuknya ataupun airnya yang kurang. Kan itu termasuk cara mengelola pikir kita kan? Betul tidak? Yang ketiga apa? Tanahnya subur. Padahal Indonesia itu juga berada di daerah garis khatulistiwa. Biasanya kalau kita berada di daerah khatulistiwa, curah hujannya sih tinggi. Cocok apa pertanian tinggi? Nah, tetapi kenapa kita masih sering membeli beras di luar negeri? Nah itu
pertanyaan yang seperti ini ya. Karena kita sama dengan yang kedua, mindset kita nggak ada, pola pikir kita nggak ada, makanya kita masih beli aja beras ke luar negeri. Kemudian apalagi selain itu sumber daya manusia kita tidak memadai, tidak bisa mengelola pertanian di dalam negeri saja. Harusnya kita ini kan negara agraris, negara pertanian, bisa kan harusnya kita mengelola pertanian. Nah, makanya di video ini ditampilkannya itu. Kemudian apa? Teknologi. Nah, teknologi gimana maksudnya? Kenapa dibahasnya tadi di sini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini. Kalau teknologi misalnya datangnya ke Papa. Teknologi itu kan kalau seharusnya kita menanam kayak gini dia udah ada mesinnya ke Papa. Jadi kayak tenaga untuk apa misalnya waktu cepat juga Pak. Ada lagi? Kalau teknologi di Indonesia tuh lah iya ini saya enggak kamu yang dari apa? kalau teknologi di Indonesia tuh nyalain dia misalnya tuh untuk berteknologi Pak, tapi berjalan di tempat sesuatu Tidak ada maju gitu ya, tidak seperti negara-negara lain. Mereka tetap, kalau kita ibaratnya ada teknologi tapi tetap di jalan itu tempat. Kalau orang udah nyampe ke sana kita masih di sini seperti itu. Pengembangan teknologi ini udah ada sih sebenarnya di Indonesia, tetapi pertama dia karena kita berpikir gini, contohnya ya menanam padi kan udah pakai mesin sekarang. Di beberapa di daerah tuh mereka enggan memakai itu. Kenapa? Katanya kalau di kan ini mesinnya contohnya ada mesinnya tadi di video kan. Nah kurang dalam kata mereka. Jadi mereka enggan memakai itu, nanti nggak tumbuh padinya. Padahal itu udah dicoba di Jepang kan, di negara Jepang. Bagusnya pertaniannya. Nah itu yang mempengaruhi teknologi itu. Mereka enggan. Contohnya apalagi di masyarakat yang pedalaman itu. Mereka enggan memakai teknologi itu ya. Ya kan? Makanya mereka teknologi ini mempengaruhi kondisi pertanian. Pak, kalau teknologinya itu mahal gimana Pak? Nah itu juga termasuk pertama sebenarnya kan pemerintahan tiap tahun seperti pada video tadi dikatakannya bahwa tiap tahun pemerintah itu mengeluarkan dana untuk pertanian, tetapi tidak dikelola dengan baik. Ada juga yang korupsi. Contohnya dikasih dana untuk beli mesin desa ini, korupsi sama para pengurus desa. Nah itu juga mempengaruhi. Nah, ada juga yang dikelolanya dengan baik tapi masyarakatnya nggak memahami. Tadi ada yang di lapangan Raingan apa? Tadi apa yang kau Raingan sampaikan? Iya. Kalau teknologi di Indonesia dulu mengandalkan tradisional. Sekarang sudah sekedar Ya. contohnya modelnya misalnya drone air seperti Iya, yang pernah Bapak tampilkan kan? dan Ya intinya dia mempermudah kan? Mempermudah pekerjaan. Sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusia. Kalau dari kondisi tanah ataupun topografi, kan Indonesia tuh subur. Masa kita kalah dengan negara-negara yang Jepang, negara dia ada dibuatnya di ruang lingkup yang kecil padahal itu besar tapi bisa tumbuh pertanian bagus. Apa terus? Udah? Iya kan kayak gitu itu, sering kayak gitu. Udah? Ada pertanyaan? Satu lagi pemuda. Siapa pemuda? Siapa? Ya kita pemuda ini generasi pemuda bangsa. Nah, ya pemuda-pemudi. Ya pemuda-pemudi. Nah kan kalau di video tadi dibilangnya generasi sekarang bahkan yang tamatan sarjana pertanian saja enggan pertanian. Padahal dia tamatan sarjana pertanian harusnya kan udah tahu dia cara-cara mengelola pertanian yang baik gimana. Nah dia enggak, dia mau dia maunya sarjana pertanian tapi kerjanya di perbankan. Kan itu makanya pemuda itu salah satu juga termasuk. Iya, gengsi. Tadi pola pikir tadi, kembali lagi ke pola pikir. Iya. Nah, contohnya dia jurusan pertanian, tetapi nggak mau dia kerja di pertanian. Padahal pertanian